tetapi sangat dianjurkan menggunakan doa kunut yang diajarkan baginda Nabi, yaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sahabat, sebagaimana biasa, mari mengawali pertemuan kita kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita pada kesempatan kali ini tambah barokah, tambah ilmu, tambah wawasan. Allahumma ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kami, ilmu yang menuntun kami semakin dekat denganmu. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kecukupan rezeki, ketenangan hati, ketentraman jiwa, dan kekuatan lahir batin dalam menjalankan ibadah kepadamu. Jauhkan kami dari segala bahaya, berikan kami kedamaian dan keselamatan, dan ampunilah kami semua. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan membagikan tentang bolehkah doa kunut diganti dengan doa-doa yang lain. Nah, para sahabat, membaca doa kunut pada sholat subuh dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah, dan yang redaksi doa kunut paling utama adalah redaksi doa kunut yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya sampai akhir doa kunut. Kemudian ada pula redaksi doa kunut yang dicontohkan Sayyidina Umar yang sudah pernah saya bagikan pada video sebelumnya. Ini pun boleh kita baca sebagai doa kunut dalam sholat subuh. Lalu apakah doa kunut baik yang diajarkan baginda Nabi dan doa kunut Sayyidina Umar ini boleh kita ganti dengan doa-doa yang lain? Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan hal ini. Namun sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa, bagi para sahabat yang baru bergabung di channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol subscribe, klik pula tombol loncengnya, dan jika muncul pilihan, pilihlah tombol lonceng yang bagian atas. Pastikan pula para sahabat mengikuti video ini hingga menit terakhir agar para sahabat dapat mengetahui doa-doa yang lain yang boleh dibaca sebagai doa kunut dalam sholat subuh. Adapun bagi para sahabat yang sudah subscribe dan sedang menonton video ini, saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Doa saya semoga semua hajat dan keinginan para sahabat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Baik, bolehkah doa kunut diganti dengan doa-doa yang lain? Jawabannya adalah boleh, sebab memang doa kunut yang boleh dibaca ketika sholat subuh tidak tertentu pada doa-doa tertentu. Maksudnya, doa kunut bukan hanya Allahumma hdini fi man hadait saja, tetapi doa apapun yang kita baca ketika sholat subuh pada rakaat kedua setelah bangun dari rukuk adalah termasuk doa kunut. Dengan demikian, doa kunut sebenarnya ada banyak sekali macam redaksinya. Nah, jika diperinci, doa kunut subuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, sunnah membaca doa kunut yang dianjurkan baginda Nabi, dan ini yang paling utama, yaitu doa kunut yang sudah masyhur, sudah sama-sama kita hafalkan, yaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya hingga selesai. Yang kedua, boleh membaca doa kunut Sayyidina Umar,
yaitu redaksi doa kunut yang pernah dibaca oleh Sayyidina Umar ketika beliau sholat subuh. Yang ketiga, boleh membaca doa-doa dalam Al-Quran, misalnya ketika sholat subuh setelah bangun dari rukuk, kemudian i'tidal. Nah, sebelum sujud membaca doa kunut dengan redaksi doa-doa dalam Al-Quran. Sebagai contoh, misalnya membaca doa sabu jagat yang merupakan ayat 201 dari surah Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Atau dengan doa yang ada di ayat terakhir surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ini adalah doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quran yang jika kita baca ketika sholat subuh sebagai doa kunut, maka sudah mencukupi sebagai doa kunut. Yang keempat, juga boleh membaca doa-doa yang bukan dari ayat Al-Quran, yang bahkan boleh menggunakan doa susunan sendiri dengan syarat mengandung makna dan pujian. Misalnya, Allahumma ghfirli ya ghafur. Allahumma ghfirli adalah bacaan doa, sedangkan ya ghafur adalah bentuk pujian. Misalnya lagi, Allahumma rahamni ya rahim. Allahumma rahamni adalah bentuk doa, ya rahim adalah bentuk pujian. Atau boleh juga Allahumma altuf bi ya latif. Allahumma altuf bi ya latif. Allahumma altuf bi merupakan kalimat doa, sedangkan ya latif merupakan bentuk pujian. Jadi boleh menggunakan doa-doa susunan sendiri dengan catatan mengandung makna doa dan makna pujian. Dengan demikian, ketika kita sholat subuh, ketika kita akan membaca doa kunut pada sholat subuh, kita diperbolehkan membaca doa kunut yang diajarkan baginda Nabi, yaitu Allahumma hdini fi man hadait, atau boleh juga membaca doa kunut Sayyidina Umar, atau boleh juga membaca doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran, misalnya doa sabu jagat dan doa-doa yang lain, dan juga boleh menggunakan doa-doa yang sifatnya susunan sendiri atau doa-doa yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dengan catatan mengandung makna doa dan mengandung makna pujian, misalnya Allahumma ghfirli ya ghafur, Allahumma arhamni ya rahim, Allahumma altuf bi ya latif. Nah, hal ini sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar An-Nawawiyah. Beliau menyebutkan, ketahuilah bahwa doa kunut tidak tertentu redaksinya menurut mazhab yang terpilih. Redaksi doa apapun yang dibaca ketika sholat subuh bisa mencukupi sebagai doa kunut. Misalnya membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengandung makna doa, maka doa tersebut pun telah mencukupi sebagai doa kunut. Meskipun yang paling utama redaksi doa kunut yang pernah diajarkan baginda Nabi, yaitu Allahumma hdini fi man hadait. Bahkan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab beliau I'alatul Talibin malah menambahkan boleh membaca doa tertentu sebagai doa kunut, meskipun doa tersebut sama sekali bukan doa dalam Al-Quran ataupun doa yang pernah diajarkan baginda Nabi. Jelasnya doa yang dibuat sendiri atau disusun sendiri dengan catatan doa tersebut mengandung makna doa dan pujian kepada Allah. Hal ini diperkuat oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islam Mu'adillatu. Beliau menyebutkan redaksi yang mengandung makna doa dan makna pujian yang boleh dibaca sebagai doa kunut. Beliau menjelaskan,
Dan dianggap sah doa kunut dengan redaksi doa yang mengandung makna doa dan pujian. Misalnya Allahumma ghfirli ya ghafur, Allahumma arhamni ya rahim, atau Allahumma latuf bi ya latif. Tetapi yang utama tetaplah doa kunut yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para sahabat YouTube, meskipun kita boleh menggunakan doa-doa yang lain sebagai doa kunut ketika kita menunaikan sholat fardu subuh, tetapi sangat dianjurkan menggunakan doa kunut yang diajarkan baginda Nabi, yaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait sampai selesai. Sebab inilah doa kunut yang paling utama. Nah, jika belum hafal, berusahalah menghafalnya. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menghafalnya. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.